Snowden merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Oliver Stone. Bagi yang penasaran dengan sosok Edward Snowden ini, silahkan searching di Google. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Edward Snowden. Hari itu, Senin 3 Juni 2013, Edward Snowden bertemu dengan dua orang jurnalis, Laura dan Daniel. This way. Lanjut, Snowden membawa Laura dan Daniel ke apartemennya. Mereka melakukan pertemuan untuk mengungkap sebuah data paling rahasia di dunia. Setelah kamera dinyalakan, kisah pun dimulai. Snowden menceritakan tentang kisah hidupnya, dimulai dari tahun 2004 saat Snowden memasuki akademi militer. Dia mengikuti pelatihan seperti yang lainnya, tapi ada yang berbeda dari diri Snowden. Fisiknya tak sekuat orang lain. Saat turun dari tempat tidur, Snowden tergelincir dan cedera patah tulang. Dokter mengatakan kalau Snowden tidak bisa lagi mengikuti akademi militer karena cedera kakinya. Dokter menyarankan agar Snowden mengabdi pada negara dengan cara yang lain. Dan malam itu di sebuah situs kencan, Snowden berkenalan dengan seorang gadis bernama Lindsay. Setelah kakinya sembuh, Snowden mencoba mendaftar jadi agen CIA sebagai seorang programmer. Setelah banyak macam pertanyaan dan tes dari Tuan Corbin, Snowden terpilih menjadi salah satu dari 12 orang yang akan menjalani pendidikan di Akademi The Hill. Menerima instruksi, Snowden menuju Virginia, tempat Akademi The Hill CIA. Di tempat inilah para agen CIA ditempa. Hari itu, Snowden dan 11 lainnya disuruh merancang sebuah sistem jaringan komunikasi tersembunyi dalam waktu 5 jam. We're going to start with an aptitude test. Deploy it, back up your... Hasilnya, Snowden menyelesaikan hanya dalam waktu 38 menit. Rekor waktu tercepat sepanjang sejarah The Hill. Corbin sangat senang dengan hasil kinerja Snowden. Lanjut, Snowden menemui sang kekasih yang kebetulan berada di Virginia. Ini adalah pertemuan pertama Snowden dan Lindsay. You didn't want to see me on crutches. I'm doing analysis for the State Department. In the direction of the State Department? You're gonna have to work on both if you want to be a spy. But it's quite often. Alright, let's see you shred it. Di hari berikutnya, Snowden mendapatkan pelajaran Undang-Undang Rahasia Amerika, PISA Court. Undang-undang rahasia khusus untuk intelijen, yang membolehkan pihak intelijen mengawasi siapapun berdasarkan kecurigaan. Kembali ke Hong Kong, di tahun 2013 di apartemen Snowden, kedatangan tamu jurnalis senior bernama Tuan McEskill. Dia menanyakan bukti kalau Snowden benar-benar seorang agen CIA. Snowden menunjukkan semua paspor dan tanda pengenalnya. Lalu Snowden mengatakan kepada Tuan McEskill kalau dia akan mengungkapkan dirinya ke publik, beserta semua data rahasia yang ada bersamanya. Dan ini semua bukan hanya tentang uang. Semua murni karena keinginan Snowden untuk menunjukkan kepada dunia kalau NSA telah melakukan tindakan ilegal kepada semua orang. Setelah menjelaskan semuanya, Snowden menyerahkan SD card yang berisi data rahasia tersebut kepada Tuan McEskill. Lanjut, Snowden menunjukkan sebuah sistem pelacak bernama X-Keyscore, sebuah sistem pencarian yang mampu melacak siapapun hanya dari data diri mereka. Lanjut, Snowden menceritakan tugasnya di Jenewa di tahun 2007. Di bawah perlindungan diplomatik PBB untuk menjaga jaringan keamanan komputer CIA, artinya Snowden harus melindungi jaringan komputer itu dari para peretas. Jadi untuk mengetahui kelemahan dari sistem tersebut, Snowden meretas jaringan itu sendiri untuk mengetahui celah dari sistem tersebut. Namun Snowden malah mendapatkan teguran dari pimpinan di sana karena pengujian itu. Sebab Snowden telah melihat data berunsur politik yang seharusnya tidak boleh dia lihat. Dalam keadaan kecewa, Snowden menemui Charles. Dia menanyakan soal tugas lapangan yang dijanjikan oleh Charles. Lanjut, ketika Snowden sedang menghancurkan file, Gabriel mendatanginya. Lalu Gabriel menunjukkan sebuah sistem bernama X-Keyscore. Sistem ini bisa melacak siapapun berdasarkan nama dan data diri.
Romania has a story in GChat. Setelah tiba saatnya kerja lapangan, Snowden dan Lindsay menghadiri pesta para konglomerat tersebut. Targetnya ada di pesta itu, seorang bankir bernama Marwan. You have a lovely girlfriend. Thanks. Setelah itu, dengan bantuan Gabriel menggunakan X-Keyscore, mereka menemukan semua data diri milik Marwan, termasuk semua keluarganya, dan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Gabriel mulai mencari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Marwan, namun dia sangat bersih. Lanjut, Gabriel mencari kesalahan keluarga Marwan, dimulai dari adik ipar Marwan. Lanjut, anak perempuan Marwan bernama Salma, umur 15 tahun dan mempunyai seorang kekasih bernama Nedim. Dan Nedim ini tinggal secara ilegal bersama ibu Turkinya, bahan sempurna untuk menekan Marwan. Setelah data kelemahan Marwan dikirimkan kepada Charles, kekasih Salma terancam dideportasi. Lanjut, mereka mengadakan pertemuan dengan Marwan dan menawarkan bantuan untuk membuat paspor untuk kekasih Salma. Di sini, Charles ingin menjebak Marwan, membiarkan Marwan mengemudi saat mabuk, hingga Marwan ditangkap. Charles akan lebih mudah mengendalikan Marwan untuk melakukan yang dia mau. Tapi di sini terjadi pertentangan antara Charles dan Snowden. Rasa kemanusiaan Snowden menolak semua itu, karena bisa saja Marwan tewas saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun Charles malah mengancam Snowden, karena Snowden pernah memasuki sistem CIA tanpa izin. Saat itulah Snowden sadar bahwa tidak ada yang namanya teman sejati di intelijen. Yang ada hanya keuntungan politik. Siapapun bisa dikorbankan, termasuk dirinya. Malam itu Snowden pulang dengan kecewa. Tapi di tempat tidur, Lindsay telah menunggunya. Maaf, adegan ini disensor. Esok harinya, Snowden memutuskan berhenti dari CIA. Juga bertepatan dengan kemenangan Barack Obama dalam pemilunya. Dari hari itu, kepala pemerintahan berganti. Lanjut, setelah berhenti dari CIA, Snowden dikontrak oleh NSA dan ditugaskan di Jepang. Di sini, Snowden bertugas membuat sistem cadangan non-stop yang disebut Epic Shelter, sekaligus menyadap negara Jepang. Tak cukup sampai di situ, setelah berhasil masuk ke dalam sistem komunikasi negara Jepang, lanjut menanamkan program kecil ke dalam pembangkit listrik, bendungan, rumah sakit, dan yang lainnya. Idenya, jika suatu hari nanti Jepang bukan lagi sekutu, artinya Jepang bisa dengan mudah dipadamkan dalam sekali klik. Tak hanya di Jepang, hal yang sama juga ditanamkan di Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, Cina, Rusia, Iran, dan Venezuela. Semua berada dalam kendali Amerika. Tak sampai di situ, kali ini masuk ke ranah bisnis, juga ditanamkan hal yang sama, sehingga bisa memantau keuangan, skandal wanita para pejabat negara, juga suap menyuap. Jadi semua pejabat pemerintah negara lain dipantau total. Setiap skandal yang ditemukan akan digunakan saat melakukan negosiasi, sehingga pihak Amerika tidak pernah mendapatkan penolakan. Semua negosiasi selalu berjalan mulus. Jadi sebenarnya yang dilakukan intelijen bukanlah tentang terorisme. Semua dilakukan hanya untuk menguasai juga mengendalikan ekonomi dan sosial. Isu terorisme hanya sebuah topeng belaka. Lanjut, saat Snowden di NSA, dia ditugaskan memantau jaringan terorisme berdasarkan dari kontak nomor telepon dan email para korban. Setelah berhasil melacak satu orang, maka sistem mendapatkan semua data orang yang pernah terhubung dengan orang tersebut. Bayangkan dengan 40 kontak saja, sudah mendapatkan 2,5 juta data lengkap orang-orang. Sekaligus bisa memantau, melacak, dan menyadap. Sungguh mengerikan. Bayangkan jika sudah bisa melacak ratusan juta orang. Artinya penduduk bumi yang hidupnya bersentuhan dengan teknologi telah dipantau oleh Amerika. Setelah itu Snowden berhenti total. Dia hanya ingin hidup tenang bersama Lindsay. There's a large party that just... Well, I can't... My official title would... Namun suatu hari, Snowden menemukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ada 3 pejabat tinggi NSA, Bill Binney, Ed Loomis, dan Craig Webby. Mereka bertiga mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan karena telah mengawasi hidup orang-orang. Jadi yang dilakukan mereka hanya melakukan keluhan saja.
Alhasil, FBI mendobrak rumah mereka bertiga dan menangkap semua orang. Lalu ada juga Thomas Drake, mencoba mengubah sistem dari dalam. Namun ketika dia gagal, Thomas mendatangi pers. Thomas malah dituduh sebagai spionage yang mengancam kedaulatan negara. Setelah itu, Snowden seperti terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Jadi, Snowden kembali menemui Corbyn, meminta kembali pekerjaan di NSA. Corbyn menyetujuinya. Kali ini Snowden ditugaskan di Hawaii. Yeah, I had a few questions I wanted to ask. Setelah sampai di rumah, Snowden memberitahu Lindsay tentang tugas barunya di Hawaii. Namun Lindsay menolaknya. Snowden mengatakan kepada Lindsay, kalau kamu tidak ingin pindah, maka kita akan tetap di sini. Akan kutolak pekerjaan di Hawaii. Namun ketika Snowden ingin menyiapkan makanan, penyakit epilepsinya kambuh. Dokter mengatakan kalau itu adalah penyakit bawaan. Hanya kurangi stres kalau ingin sembuh. Setelah mengetahui keadaan Snowden, Lindsay berubah pikiran. Dia tidak ingin membuat Snowden stres berat. Jadi dia setuju pergi ke Hawaii. Di Hawaii, Snowden kembali bertemu teman lama dari CIA, si Gabriel. Dan di Hawaii ini, Snowden bekerja di bawah pengawasan Trapper James. Di sini Snowden ditugaskan di bidang pertahanan. Jadi dia harus melawan dan melumpuhkan setiap peretas yang ingin memasuki sistem. Di Hawaii ini, Snowden kembali membangun sebuah sistem untuk menyempurnakan Epic Shelter yang pernah dia buat di Jepang, yang mampu menciptakan pusat penyimpanan database sehingga setiap data pelacakan akan tersimpan di sana dan bertahan selamanya. Dan juga bisa diakses ulang hanya dengan sekali klik. Sistem itu diberi nama Heartbeat. 1 bulan kemudian, di pesta ulang tahun Lindsay, karena terlalu stres, epilepsi Snowden kambuh lagi. Setelah Snowden sadar, dia dipanggil oleh Corbyn. Mereka berbicara lewat video call. Namun karena Corbyn telah memantau setiap kegiatan Snowden, Corbyn menemukan kalau Snowden sedang merencanakan sesuatu. Jadi dia menekan Snowden dengan tuduhan mengakses data tanpa izin, agar Snowden mengakui semuanya. Namun Snowden tetap bersikukuh bahwa dia tidak merencanakan apapun. Karena Corbyn tidak menemukan bukti dan tidak tahu isi kepala Snowden, Corbyn tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa membiarkan Snowden. Setelah pulang ke rumah, Snowden segera menjelaskan situasinya kepada Lindsay. Kalau selama ini mereka berdua telah dipantau oleh Corbyn. Dari email, panggilan, pesan teks, media sosial, dan semuanya dipantau. Jadi Snowden menyarankan kepada Lindsay untuk sementara waktu pulang dan tinggal bersama orang tuanya. Malam harinya, Snowden menghubungi jurnalis senior dari The Guardian bernama Laura untuk bertemu di Hong Kong. Hotel Mira 2 minggu ke depan. Snowden akan datang sambil memainkan Rubik. Esok harinya, Snowden kembali masuk kerja seperti biasa. Dia memainkan Rubik di tangannya sambil berjalan menuju kantornya. Saat semua orang sedang sibuk, Snowden menyalin semua data dan bukti tentang NSA yang mengawasi semua orang. Namun di saat penyalinan selesai, Snowden dengan tidak sengaja menjatuhkan SD card-nya. Namun, Patrick menyelamatkan Snowden. Dia menginjak SD card itu hingga Trapper tidak bisa melihatnya. Setelah Trapper pergi, Snowden mengambil SD card itu dan berterima kasih kepada Patrick menggunakan bahasa isyarat. Setelah itu, Snowden memasukkan SD card-nya ke dalam Rubik dan pergi meninggalkan pangkalan itu. Untuk lepas dari pemeriksaan, Snowden melakukan trik paling sederhana. Sesaat sebelum memasuki ruang periksa, dia melemparkan Rubik itu ke tangan petugas. Alhasil petugas hanya mengambil Rubik itu dan memainkannya tanpa curiga. Setelah pemeriksaan selesai, petugas kembali menyerahkan Rubik itu ke tangan Snowden. Sekarang data paling rahasia ada di tangan Snowden untuk diserahkan kepada Laura. Dan terjadilah pertemuan antara Snowden dan Laura di Hong Kong di Hotel Mira. Seperti pertemuan yang terjadi di awal video ini. Pada hari itu, Rabu 5 Juni 2013, data rahasia NSA telah dipublikasikan oleh The Guardian. Seluruh dunia gempar dengan pengakuan Snowden.
beserta semua bukti lengkap yang diberikan Snowden kepada media. Sekarang semua orang tahu kalau kehidupan mereka selalu dipantau oleh pemerintah Amerika. Dan pihak pemerintah mengatakan kalau itu semua dilakukan untuk membuat keseimbangan dan menjaga keamanan negara dari penyalahgunaan yang berbahaya. Selanjutnya, Snowden meninggalkan Hong Kong dengan bantuan Thibault. Thibault membawa Snowden ke sebuah pemukiman kumuh, di mana para pengungsi India berada. Setelah 10 hari bersembunyi di sana, Snowden terbang ke Moskow. That Edward Snowden has borders trying to make his way from Russia. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Rusia bersedia memberikan suaka kepada Snowden. Dia diizinkan untuk tinggal di Rusia selama 3 tahun ke depan dan dijamin bahwa Amerika tidak akan bisa menangkapnya selama dia masih berada di Rusia. Dan kekasihnya, Lindsay, juga pindah ke Moskow untuk hidup bersama Snowden. Dan ini adalah sosok Edward Snowden dan Lindsay yang sebenarnya. Wow, ending yang mengharukan. Pengorbanan untuk mengungkap sebuah skandal kelas internasional. Snowden mengajarkan kita untuk mengungkap sebuah kebenaran meski itu pahit. Lindsay mengajarkan kita untuk mencintai dan menerima apa adanya. Jadi kawan, kesuksesan itu sebuah keharusan, tapi cara untuk mencapai itu haruslah dengan kejujuran. Karena ketika kamu melakukannya dengan banyak kecurangan, ingatlah ini, masa tuamu akan selalu dihantui rasa bersalah tanpa akhir. Kecurangan itu akan terus membayangimu hingga ke liang kubur. Pesan saya, buatlah perahu dari bahan yang baik dan kokoh, agar nanti ketika berlayar, para bakteri itu tidak bisa menggerogotinya. Karena sekali saja bakteri itu menembus perahumu, bakteri lainnya akan menyusul. Perahumu akan tenggelam dan dirimu akan terombang-ambing di laut penyesalan selamanya. Oke, semoga kalian terhibur dengan editan video saya yang seadanya ini.